Ia tumbuh dengan pemahaman bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Ibrani, dan bahwa Zionis adalah gerakan yang berjuang untuk merebut kembali tanah tersebut. Ia menjadi pendukung setia Zionis, tanpa mengetahui penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, seorang wanita Yahudi menemukan kebenaran Islam dari kitab umat Yahudi. Kita masuk ke kisahnya. Ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi, tentang seorang wanita yang berpindah agama dari Yahudi ke Islam, meskipun sebelumnya ia sangat mendukung gerakan Zionis Israel. Ia menceritakan, bahwa ia dilahirkan di kota Montreal, Kanada, yang terkenal dengan keberagaman budayanya. Namun, ia tidak merasakan keberagaman tersebut saat tumbuh besar. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan Yahudi Hasidik, sebuah aliran Yahudi yang sangat ortodoks dan konservatif. Ia mengikuti tradisi dan aturan yang ketat dari agama Yahudi, karena kedua orang tuanya juga beragama Yahudi. Ayahnya adalah seorang Yahudi Ashkenazi, yang merupakan keturunan Yahudi dari Eropa Utara. Sedangkan ibunya adalah seorang Yahudi Mizrahi, yang merupakan keturunan Yahudi dari Maroko. Alham memiliki latar belakang yang unik sebagai seorang Yahudi. Ia tidak hanya beragama Yahudi, tetapi juga memiliki darah Yahudi dari kedua orang tuanya. Yang menarik, ibunya ternyata lahir di tanah Palestina, yang kini dikuasai oleh Israel. Jadi, Alham bisa dibilang adalah Yahudi asli yang memiliki hubungan dengan tanah suci tersebut. Namun, Alham tidak pernah merasakan kehidupan di Palestina, karena ia dibesarkan di Kanada. Ia juga tidak pernah bersosialisasi dengan orang-orang dari agama atau budaya lain, karena ia hanya bersekolah di sekolah Yahudi sejak SMP hingga SMA. Ia tumbuh dengan pemahaman bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Ibrani, dan bahwa Zionis adalah gerakan yang berjuang untuk merebut kembali tanah tersebut. Ia menjadi pendukung setia Zionis, tanpa mengetahui penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Sahabat kalbu yang beriman, kehidupan Alham berubah drastis setelah ia menyelesaikan pendidikan SMA, dan mulai berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Ia bertemu dengan banyak orang non-Yahudi, yang penasaran dengan agama dan budaya Yahudi. Alham sering dimintai penjelasan tentang ajaran Yudaisme oleh teman-temannya. Kadang-kadang ia bisa memberikan jawaban yang memuaskan, tetapi kadang-kadang ia juga bingung dan tidak tahu jawabannya. Hal ini membuat Alham mulai meragukan kebenaran agama Yahudi, dan mulai menjauh dari praktik-praktik ibadahnya. Ia bahkan berani melanggar salah satu aturan paling penting dalam agama Yahudi, yaitu tidak menyentuh ponsel atau alat elektronik lainnya saat Syabbat. Syabbat adalah hari suci bagi orang Yahudi, yang jatuh pada hari Sabtu. Pada hari itu, orang Yahudi harus berhenti dari segala aktivitas dan beribadah kepada Tuhan. Namun, Alham tidak peduli lagi dengan aturan itu, dan lebih memilih bermain ponsel saat Syabbat. Ia melakukan hal ini selama beberapa bulan. Suatu hari, Alham merasakan kekosongan di dalam hatinya. Ia merasa tidak memiliki agama yang benar-benar bisa membimbingnya menuju Tuhan. Ia merasa harus mencari tahu lebih banyak tentang agama yang ia anut sejak lahir. Ia pun mulai membuka salah satu kitab suci Yahudi, yaitu kitab Mazmur. Kitab ini berisi pujian kepada Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud, salah satu nabi dalam agama Yahudi. Alham berharap dengan membaca kitab ini, ia bisa meningkatkan keimanannya dan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Namun, saat ia membaca kitab Mazmur, ia menemukan sesuatu yang aneh. Ia melihat bahwa ada satu kata yang sering diucapkan oleh Raja Daud dalam nyanyiannya, yaitu kata sujud dan menyembah Tuhan. Kata-kata ini menunjukkan rasa hormat dan penghambaan kepada Tuhan. Tapi, mengapa orang Yahudi tidak pernah sujud saat beribadah? Gumam Alham dalam hatinya. Ia merasa bingung dan heran dengan hal ini. Alham tidak puas dengan jawaban yang ia temukan dalam kitab Mazmur. Ia ingin tahu lebih banyak tentang ajaran Yudaisme, dan alasan mengapa orang Yahudi tidak sujud saat beribadah. Ia pun melakukan berbagai upaya untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang mengganjal hatinya.
Ia mencari informasi di internet, terutama di situs Google. Ia juga membaca buku-buku Yahudi yang berisi penjelasan tentang agama dan sejarah Yahudi. Ia bahkan bertanya langsung kepada rabi, yaitu pemimpin agama Yahudi, yang dianggap sebagai ahli dalam hal-hal yang berkaitan dengan Yudaisme. Setelah melakukan penelitian yang cukup lama, Alham akhirnya menemukan sebuah jawaban yang mengejutkannya. Ia mengetahui bahwa ajaran Yudaisme yang dianut oleh orang Yahudi saat ini, sebenarnya bukanlah ajaran asli yang berasal dari Taurat, yaitu kitab suci Yahudi, yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Ajaran Yudaisme saat ini adalah hasil dari penafsiran dan penambahan yang dilakukan oleh para rabi terdahulu terhadap Taurat. Bahkan ada sejumlah larangan dan aturan yang ada dalam ajaran Yahudi, padahal dalam kitab Taurat tidak ada. Alham merasa terkejut dan terbuka mata hatinya. Ia menyadari bahwa ia telah salah dalam memahami agama Yahudi. Ia juga merasa bahwa semua pertanyaan yang ia miliki tentang Yudaisme telah terjawab dengan jelas. Alham kemudian tertarik untuk mempelajari Islam, agama yang ia anggap memiliki kesamaan dengan Yahudi. Muslim adalah orang-orang yang beriman kepada Taurat, Injil, dan para nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel, kata Alham. Perbedaan utama antara Yahudi dan Islam adalah bahwa Muslim percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang membawa Al-Quran, kitab suci yang menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Alham mengaku dulu sempat bingung mengapa Islam tampak seperti meniru Yahudi. Namun, setelah ia memahami lebih dalam, ia menyadari bahwa Islam sebenarnya adalah update, atau pembaruan yang mengoreksi dan meluruskan ajaran-ajaran Yahudi dan Kristen yang telah menyimpang dari kebenaran. Alham teringat kembali akan ajaran Taurat yang menyebutkan bahwa cara menyembah Tuhan adalah dengan bersujud, yaitu membungkukkan badan hingga dahi menyentuh tanah. Cara ini persis sama dengan yang dilakukan oleh umat Islam saat melakukan sholat. Alham juga mengingat bahwa dalam Taurat diceritakan bahwa Moses atau Nabi Musa harus melepas sepatu atau sandalnya saat berhadapan dengan Tuhan, sebagai tanda rasa hormat dan takut. Hal ini juga mirip dengan yang dilakukan oleh umat Islam saat mereka masuk ke masjid, tempat ibadah mereka. Mereka harus melepas alas kaki mereka sebelum sholat. Hal-hal kecil seperti ini membuat Alham semakin yakin dan percaya bahwa Islam adalah agama yang logis dan sempurna. Ia merasa bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan ajaran Taurat yang asli, sebelum ditafsirkan dan ditambahi oleh para rabi. Alham merasa yakin dengan kebenaran Islam, tetapi ia masih ragu untuk berpindah agama. Ia khawatir bahwa ia harus meninggalkan semua budaya dan tradisi yang telah ia anut sejak lahir. Ia merasa bahwa hal-hal itu adalah bagian dari jati diri dan kepribadiannya. Namun, setelah berpikir lebih dalam, Alham menyadari bahwa ia sebenarnya tidak perlu khawatir. Dengan masuk Islam, ia tidak berarti mengabaikan ajaran Yudaisme. Justru sebaliknya, menurut Alham, dengan menjadi Muslim, ia menjadi seorang Yahudi yang lebih taat dan lebih dekat dengan Tuhan. Saya tidak meninggalkan ajaran Yudaisme dengan masuk Islam. Karena Islam dan Yahudi sama-sama menyembah Tuhan yang Esa dan Maha Kuasa, ujar Alham. Setelah meyakini kebenaran Islam, Alham tidak menunda-nunda lagi untuk berpindah agama. Ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan resmi menjadi seorang Muslim pada bulan suci Ramadan tahun 2017. Berbeda dengan orang-orang yang baru masuk Islam, Alham tidak merasa asing dengan ibadah puasa. Sebab, ia sudah terbiasa berpuasa saat merayakan Yom Kippur, hari raya Yahudi, yang juga disebut sebagai hari penebusan dosa. Ia pun dapat menjalankan salah satu rukun Islam tersebut dengan mudah. Alham bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya banyak kemudahan dalam menjalani hidup sebagai seorang Muslim. Salah satunya adalah saat ia belajar sholat, ibadah yang paling utama dalam Islam. Meskipun ia tidak pernah belajar bahasa Arab, ia bisa menghafal bacaan sholat dengan cepat. Mari kita berdoa, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kekuatan dan keistiqomahan kepada Alham yang kini mengenakan cadar. Amin. Dan itulah kisah dari Alham, seorang wanita Yahudi yang menemukan kebenaran dari kitabnya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.